Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore, ataupun malam teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang lahan basah, yaitu tentang kawasan danau. Adapun nama anggota kelompoknya yaitu Fajrina Maulida Safitri, Matilda Larasati, Rifa Sada, Rohana, dan saya sendiri yaitu Sela Lubis selaku moderator. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yaitu danau. Apa sih itu danau? Danau adalah cekungan luas di permukaan bumi yang terisi oleh air dan terbentuk akibat adanya proses tektonik atau vulkanik. Air danau dapat berasal dari sungai, air tanah, air hujan, atau mata air yang bermuara di cekungan tersebut. Perairan danau merupakan salah satu bentuk ekosistem air tawar yang ada di permukaan bumi. Secara umum, danau merupakan perairan yang dikelilingi oleh daratan yang memiliki fungsi penting bagi pembangunan dan kehidupan manusia. Danau memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi ekologi, budidaya, dan sosial ekonomi. Dilihat dari aspek ekologi, danau merupakan tempat berlangsungnya siklus ekologis dari komponen air dan kehidupan akuatik di dalamnya. Keberadaan danau akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Sebaliknya, kondisi danau juga dipengaruhi oleh ekosistem di sekitarnya. Danau dibagi menjadi beberapa jenis. Danau berdasarkan proses terbentuknya itu ada danau vulkanik, tektonik, danau tektonik vulkanik, danau glasial, danau sungai mati, danau sirkues, dan danau laguna atau HAF. Sedangkan danau dilihat dari produksi materi organiknya yaitu danau oligotropik, danau eutropik, danau mesotropik, dan danau hipertobi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jenis-jenis danau akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kita memasuki definisi dan gambaran berbagai jenis danau. Yang pertama ada danau vulkanik. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk akibat adanya aktivitas gunung berapi atau vulkanisme. Di sini saya mengambil contoh Danau Maninjau sebagai contoh danau vulkanik yang ada di Indonesia. Danau Maninjau sendiri adalah tergolong tipe danau vulkanik yang berupa danau kaldera. Diperkirakan danau ini sudah terbentuk dari 60.000 tahun yang lalu nih. Ketika gunung api Maninjau Purba meletus dengan dahsyat, letusannya itu menyembur sebesar atau sekitar 220 sampai 250 km kubik rempah vulkanik yang tersebar hingga 75 km dari pusat letusan. Gunung api Maninjau yang berkembang di zona sesar besar Sumatera itu diperkirakan 3 kali meletus dengan dahsyat. Masing-masing letusan membentuk kaldera yang saling menyambung hingga membentuk danau Maninjau seperti saat ini dengan tepian yang curam. Dikutip dari Setia Hadi 2012. Lanjut. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di layar, ada tabel 1 yang berisi beberapa ciri fisik danau Maninjau dari Puslit Limnologi LIPI. Lanjut. Tabel 2 ada kualitas air Danau Maninjau pada tahun 1997 oleh Puslit Limnologi LIPI juga. Lanjut, kita ke pembahasan dari tabel-tabel tersebut. Ekspedisi Indo-Danau yang merupakan kerjasama Indonesia-Finlandia yang dilaksanakan di Danau Maninjau pada tahun 1992 memberikan gambaran sepintas tentang limnologi danau ini. Stratifikasi suhu tercatat dengan lemah. Kandungan oksigen yang ada di Danau Maninjau di lapisan dasar sudah habis atau disebut dengan anoksid. Konduktivitas agak tinggi di lapisan bawah atau hipolimnon dibandingkan dengan di lapisan permukaannya. Namun nilai pH agak tinggi di permukaan. Konsentrasi nitrogen total berkisar sekitar 0,116 hingga 1,110 mg per liter, dan fosfor total dari tak terdeteksi hingga 0,250 mg Pascal per liter. Sementara itu, kandungan klorofil A berkisar 1,30 sampai 2,52 mg per meter kubik. Kecerahan atau transparasi berkisar 3,4 meter. Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa
Danau Maninjau ini tergolong miskin atau oligotropik, tetapi saat itu sudah mulai terdeteksi terjadinya pengayaan hara atau kita sebut sebagai eutrofikasi. Nah, untuk oligotropik dan eutrofikasi nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada saat-saat berikutnya. Terlebih dahulu kita lanjut. Keanekaragaman hayati di perairan Danau Maninjau antara lain telah disarikan dalam Nonji 1992 yang antara lain menyebutkan terdapat 45 spesies tumbuhan di danau ini. 9 diantaranya adalah spesies akuatik sejati. Najas marina sumatrana adalah tumbuhan akuatik endemik di Danau Maninjau. Eceng gondok juga merupakan gulma yang terdapat di perairan danau yang terlindung. Gulma akuatik lainnya adalah Hydrilla verticillata yang ditemui hidup terbenam dalam air sampai pada kedalaman sekitar 5 meter. Karena tepian danau umumnya curam, maka gulma akuatik yang terbenam atau submerged aquatic weed hanya terdapat di jalur sempit sepanjang pantai yang dangkal. 2 spesies ikan endemik untuk danau-danau Sumatera Barat terdapat pula di Danau Maninjau, yakni Mystacolaeuscos padangensis atau ikan bilih dan Cycloceilicitis deswani juga terdapat di Danau Maninjau. Sulastri 2012 merekam spesies ikan yang terdapat di Danau Maninjau pada tabel 3 yang menunjukkan beberapa spesies ikan introduksi, ikan pendatang baru, dan ikan asli. Nah, kita lanjut ke tabel 3 untuk mengetahui jenis-jenis ikannya. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, tabel 3 spesies ikan yang terdapat di Danau Maninjau oleh Sulastri 2012 ada barau, garing, asang, bada, mas, kalui, rinuak, mujair, suparts, nila, gabus, panjang atau sidat, indosiar, baung. Keterangannya, bintang 1 adalah ikan introduksi dan bintang 2 adalah ikan pendatang baru dan yang bintang 3 ikan asli tak dijumpai. Lanjut. Suatu hal menarik adalah Danau Maninjau merupakan satu-satunya danau alami yang ada di Sumatera yang mempunyai ikan sidat atau Anguilla bicolor yang bentuknya panjang seperti ular. Hal ini dapat dijelaskan karena Danau Maninjau adalah danau satu-satunya yang alami di Sumatera dengan mempunyai akses ke Samudra Hindia yang dalam. Lewat Sungai Batang Antakon, sidat diketahui menghabiskan sebagian masa hidupnya di perairan tawar. Namun, jika menjelang dewasa dan tiba waktunya untuk kawin, sidat akan menempuh migrasi menghilir. Perjalanan panjang yang luar biasa menuruni sungai menuju ke laut sampai jauh ke tengah samudra yang dalam. Larvanya yang lahir di sana akan menempuh perjalanan kembali ke darat, berenang mengarungi samudra untuk kemudian menduduki ke sungai-sungai sampai ke hulu dan danau yang dapat dicapainya. Di sana, sidat ini bertumbuh menjadi dewasa dan bila akan memijah atau bertelur, ia kembali bermigrasi panjang menuju ke laut-laut dalam. Pola migrasi Catadromous. Karena sidat makin banyak ditangkap dan terjadinya perubahan lingkungan sepanjang sungai dan pantai, maka kini ikan sidat di Danau Maninjau makin sulit ditemui. Pemanfaatan sumber daya air pada Danau Maninjau hingga saat ini terutama adalah untuk sumber air bersih. Yang kedua ada untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pariwisata dan perikanan. Danau Maninjau mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber air bersih bagi masyarakat di sekitarnya. Sebagian besar kebutuhan air bagi masyarakat sekitar terpenuhi dari Danau Maninjau. Lanjut. Nah, ini nih contohnya ikan sidat nih. Bentuknya panjang seperti ular atau belut. Lanjut. Nah, kedua foto ini nih adalah contoh dari pembangkit listrik tenaga air yang ada di Danau Maninjau. Lanjut.
Danau Maninjau mendapatkan pasokan airnya dari Danau Maninjau, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dengan kapasitas terpasang sebesar 66 MW. Telah dimulai tahun 1983. Adanya pembangunan PLTA menyebabkan perubahan sistem hidrologi danau. Air danau yang semula keluar dari lapisan permukaan berubah menjadi dari lapisan bawah permukaan atau pada kedalaman 6-10 meter. Sejak dibangunnya PLTA, baik, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi karena terpotong oleh suara azan. Maninjau, adanya di Danau Maninjau, air tersebut digunakan sebagai tempat atau wadah sebagai air PLTA. Nah, jadi adanya pembangunan PLTA menyebabkan sistem hidrologi danau itu berubah. Sejak dibangunnya PLTA, air danau tidak keluar lagi melalui saluran air alami Batang Antokan, namun lewat dari intake ke PLTA karena diperlukan untuk menggerakkan turbin. Makin berkurangnya luas tutupan hutan di daerah tangkapan air, Danau Maninjau menyebabkan makin besarnya perbedaan tinggi muka air danau antara musim kemarau dan musim hujan. Pada musim kemarau, tinggi air semakin rendah hingga mengakibatkan terganggunya operasi PLTA. Lanjut. Nah, pada gambar 1, di jalanan Danau Maninjau itu bisa digunakan berbagai aktivitas, salah satunya untuk bersepeda. Gambar yang kedua itu ada pemandangan dari Danau Maninjau itu sendiri. Lanjut. Perikanan di Danau Maninjau. Perikanan dilaksanakan terutama dengan pengembangan teknologi karamba jaring apung atau disebut dengan KJA. Dengan pemeliharaan ikan mas dan ikan nila, KJA mulai dikembangkan di Danau Maninjau pada tahun 1991. Jumlah KJA berkembang pesat dari tahun ke tahun hingga telah melebihi dari daya dukung lingkungan itu sendiri. Nah, sebagai contohnya nih, jumlah KJA di tahun 1996 baru mencapai jumlah 1.886 unit, kemudian pada tahun 2000 menjadi 3.856 unit. Dan meningkat lagi pada tahun 2008 mencapai 15.051 unit. Berapa kali lipatnya tuh? Banyak kan? Nah, pada tahun 2014 terjadi peningkatan lagi mencapai 800.000 unit. Padahal, menurut Pusat Penelitian Limnologi LIPI, danau ini hanya dapat mendukung kapasitas sebanyak 6.000 unit. Lanjut. Nah, itu adalah gambar contoh dari KJA atau budidaya karamba jaring apung yang berkembang pesat di Danau Maninjau. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang danau tektonik. Danau tektonik ini adalah danau yang ditimbulkan akibat adanya gerakan tektonik atau sering kita sebut dengan bergesernya lapisan kulit bumi. Nah, sehingga menimbulkan cekungan di permukaan kulit bumi. Kemudian cekungan tadi akan terisi oleh air, baik itu air hujan maupun air sungai, bendungan, dan lain-lainnya. Sehingga cekungan yang terisi air tadi akan membentuk sebuah danau. Nah, danau tektonik ini merupakan danau yang sangat banyak di Indonesia. Contohnya adalah Danau Maninjau, Danau Tempe, Danau Poso, Danau Singkarak, ada Danau Sentani, Danau Tondano, Danau Tauti, dan Danau Takengon. Selanjutnya, ada ciri fisik, kimia, biologi, kawasan, dan interaksi. Di sini terdapat berbagai macam organisme, memiliki banyak kadar oksigen di dalam air, kondisi air tergantung dengan kedalaman danau, perbedaan suhu air itu tidak mencolok, memiliki dasar yang cukup dalam, sedikitnya cahaya yang menembus ke dalam air, lalu terpengaruh oleh kondisi cuaca. Danaunya didominasi oleh tumbuhan ganggang,
adanya pergerakan gelombang kecil di permukaan air dan memiliki permukaan yang lebih tinggi dari air laut. Selanjutnya ada definisi dan gambaran danau tektonik. Di sini ada tabel, yaitu suhunya berkisar di 27 derajat sampai 28,7 derajat Celcius. Konduktivitasnya ada 183 sampai 193, kecerahannya 5,5 sampai 6,5, pH airnya itu ada di 8,4 sampai 8,6, oksigen terlarutnya ada 6,6 sampai 7,9, ortopinya ada 0,08 sampai 0,13, BOD-nya 1,11, COD-nya ada 5,98, NH4N-nya ada 0,19, NO3N-nya ada 0,14 sampai 0,6. Nah, di sini ada adaptasi flora dan fauna. Faunanya itu terdiri dari akasia, kelapa, eceng gondok, hidrilla verticillata, rumput ikan, seroja, eceng kebo, dan genjer. Untuk floranya itu ada ikan bilih, ikan asang, dan rinuak. Nah, spesies ikan lainnya yang hidup di Danau Singkarak ini adalah turiak, lelan, sesau atau berau, dan gariang. Nah, untuk pengelolaan dan konservasi daerah tersebut itu untuk pemasok air baku untuk keperluan pemukiman dan juga untuk pertanian dan industri. Bisa juga sebagai sumber air bersih, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Lalu di sektor pariwisata telah banyak dibangun fasilitas pelayanan jasa wisata, hotel, dan restoran. Nah, ada juga pengembangan teknologi karamba jaring apung atau disebut dengan KJA seperti pada gambar di samping, yaitu karamba jaring apung dan PLTA tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, lanjut kita masuk ke dalam danau bendungan. Danau bendungan terbagi menjadi dua, ada danau bendungan alami dan danau bendungan buatan. Jenis danau yang ketiga dilihat dari proses terbentuknya adalah danau bendungan. Jenis danau ini merupakan danau yang kebanyakan terbentuk karena buatan manusia, meskipun ada pula yang terbentuk karena proses alam. Danau bendungan ini merupakan danau yang terbentuk karena adanya aliran air sungai yang dibendung. Pembendungan sungai ini bisa dilakukan karena perbuatan manusia maupun proses alam. Danau yang terbendung karena proses alam ini bisa dibentuk akibat adanya letusan gunung berapi yang kemudian akan menyumbat aliran sungai. Karena terbendungnya aliran sungai, inilah air tidak bisa mengalir dan menyebabkan terbentuknya danau. Jenis danau bendungan yang bersifat alami contohnya adalah Danau Laut Tawar yang ada di Aceh. Sedangkan danau bendungan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan membendung aliran air sungai biasanya dikenal dengan istilah waduk. Contoh dari danau jenis ini adalah Waduk Jatiluhur di Jawa Barat, Waduk Sempor di Jawa Tengah, dan Waduk Karangpates di Solerojo, Jawa Timur, serta Waduk Riang Kanan yang ada di Kalimantan Selatan. Lanjut, Danau Laut Tawar merupakan danau terbesar di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam yang terletak di daratan tinggi Gayo dengan posisi geografis 4 derajat 50 menit bintang utara dan 96 derajat 50 menit bujur timur. Di sisi barat danau ini terdapat kota Takengon yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Lanjut, ini adalah contoh gambar dari Danau Laut Tawar Aceh. Nah, gambar ini menjelaskan
bahwa kota Takengon terletak di pantai barat Danau Laut Tawar. Lanjut. Nah, ini foto dari kotanya. Danau Bendungan Laut Tawar di Aceh. Danau ini merupakan sumber air bersih bagi masyarakat setempat. Di samping untuk melakukan pertanian, industri, dan perikanan. Selain itu, danau ini juga berperan sebagai objek kunjungan wisata. Berdasarkan asal kejadiannya, Danau Laut Tawar ini terkenal danau vulkanik dengan ketinggian muka air atau altitude sekitar 1230 meter di atas permukaan laut. Luasnya sekitar 57 km dengan panjang sekitar 17 km, lebar 3 km, dan kedalaman rata-rata 51 meter. Daerah tangkapan air Danau Laut Tawar merupakan subdas Pausangan yang meliputi Kabupaten Benar, Meriah, dan Bireuen. Terdapat sebanyak 25 sungai yang berasal dari 18 daerah tangkapan air yang mengalirkan airnya ke Danau Laut Tawar. Tetapi hanya sekitar 12 sungai yang mengalirkan airnya secara permanen dengan total debit air kira-kira 10.043 liter per detiknya. Selebihnya merupakan sungai musiman yang kering pada musim kemarau. Dikutip dari Adhar 2011. Lanjut, kawasan ekosistem Danau Laut Tawar memiliki suhu udara maksimum 25 derajat Celcius dan minimum 13 derajat Celcius dengan rata-rata 20 derajat Celcius. Rata-rata kelembapan udara mencapai 80%,08%, yang berkisar antara yang terbasah 86,28% dan terkering mencapai 74,25%. Kecepatan angin tertinggi sekitar 2,53 meter per sekon. Dan yang terendah adalah 0,95 meter per sekon. Curah hujan tahunan selama periode 1984 sampai 2003 berkisar antara 1617 sampai 2712 mm per tahun. Dengan rata-rata curah hujan tahunan mencapai 1947,5 mm. Dikutip dari Adhar 2011. Suhu air rata Danau Laut Tawar berkisar antara 21,55 derajat Celcius di permukaan dan 19,35 derajat Celcius pada kedalaman 50. Kecerahan atau transparasi dari Danau Laut Tawar berkisar 1,29 meter sampai 2,92 meter. Semakin tinggi nilai kecerahan, maka semakin jernih air tersebut. Lanjut. Distribusi zat-zat kimia, terutama nutrien dalam air danau, memegang peranan penting karena perubahan setiap parameter kimia perairan akan berpengaruh terhadap biota air di dalamnya, baik itu tumbuhan maupun hewan airnya. Nilai beberapa parameter kimia perairan Danau Laut Tawar telah disajikan dalam tabel berikut. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, ada tabel parameter kimia Danau Laut Tawar oleh Adhar 2011. Di Danau Laut Tawar ditemukan 46 jenis plankton dengan rincian kelas Chlorophyceae sebesar 35%, Bacillariophyceae 24%, Mesophyceae 9%, dan kelas lainnya sebesar 32%. Tumbuhan air seperti Hydrilla sp, eceng gondok, dan kiambang juga dapat ditemukan hidup di tepian danau. Di samping itu, ditemukan 3 jenis moluska, 1 jenis cacing Annelida, sekitar 37 jenis ikan, dan 49 jenis serangga yang hidup di perairan Danau Laut Tawar. Ditemukan pula 23 jenis burung yang mencari makan di danau ini. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar ikan endemik dan hanya terdapat di Danau Laut Tawar. Ikan gulai kawan.
Suatu hal yang menarik bahwa di danau ini terdapat jenis ikan yang endemik yang hanya terdapat pada danau ini, yaitu ikan depik Rasbora tawarensis. Jenis ikan ini menjadi tangkapan utama nelayan di danau ini, dan kini kondisinya telah semakin langka. IUCN atau International Union for the Conservation of Nature telah mencantumkan jenis ikan ini sebagai terancam punah atau vulnerable. Lanjut. Di sektor pariwisata, Danau Laut Tawar merupakan salah satu tujuan wisata yang terkenal di Aceh Tengah. Keberadaan dua gunung yang mengapit danau ini menyajikan perpaduan antara bentang daratan dan perairannya dengan pemandangan yang indah menakjubkan. Fasilitas pendukung pariwisata semakin membaik. Kesempatan untuk mengarungi danau dengan perahu motor telah berkembang, demikian pula untuk kegiatan pemancingan. Lanjut. Merupakan salah satu subdas yang cukup penting peranannya dalam sistem das Barito secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena perubahan yang terjadi pada subdas Riam Kanan dan sekitarnya akan berimplikasi lebih lanjut terhadap daerah yang ada di bawahnya. Subdas Riam Kanan merupakan daerah aliran sungai yang secara administratif terletak di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai daerah resapan air, Subdas Riam Kanan merupakan kawasan lindung yang di dalamnya terdapat pemukiman sebanyak 12 desa yang termasuk ke dalam Kecamatan Aranyau. Di lain sisi, kawasan Subdas Riam Kanan memiliki nilai strategis karena terdapat waduk Riam Kanan yang berfungsi sebagai sarana pengendali banjir dan kekeringan, pembangkit tenaga listrik dan pemasok kebutuhan air untuk keperluan domestik dan industri, keperluan irigasi untuk pengairan sawah dan pengembangan perikanan, serta sebagai sumber pembangkit tenaga listrik PLTA. Dikutip dari Kompas 2007. Lanjut. Permasalahan yang terjadi di Waduk Riam Kanan saat ini adalah menurunnya kondisi hidrologis das dari Riam Kanan. Permasalahan tersebut dapat dilihat sering terjadinya bencana banjir, berkurangnya kemampuan waduk sebagai pembangkit tenaga listrik akibat kapasitas tampung yang mulai berkurang karena dekomposisi sedimen. Keresahan masyarakat akan bahaya banjir dan jebolnya waduk yang secara keseluruhan menjadi perbincangan menarik baik dari kalangan akademisi, praktisi maupun pemerintah. Dikutip dari Kompas 2007. Lanjut. Perbedaan danau, bendungan, dan waduk. Bendungan atau dam merupakan sebuah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, ataupun tempat rekreasi. Seringkali bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air atau untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga air PLTA. Bendungan memiliki bagian yang disebut dengan pintu air yang digunakan untuk mengalirkan air yang tidak diperlukan secara bertahap. Fungsi bendungan diantaranya sebagai pembangkit listrik, untuk menstabilkan aliran air atau irigasi, untuk mengontrol banjir, untuk bangunan pengalihan. Sedangkan waduk atau reservoir adalah danau alam atau buatan, kolam penyimpan atau pembendung air sungai yang bertujuan untuk menyimpan atau mengumpulkan air sungai di suatu tempat yang dinamakan waduk danau. Pada intinya, waduk ialah tempat yang digunakan untuk menampung kelebihan air saat terjadinya kelebihan air atau musim penghujan, sehingga air dapat dimanfaatkan pada musim kering. Sumber air terutama dari aliran sungai ditambah air hujan langsung yang menghujani waduk itu sendiri. Danau alami atau danau yang terbentuk akibat adanya aktivitas alam secara alami, contohnya adalah danau tektonik, danau vulkanik, danau kars, danau erosi, dan danau tapal kuda. Sedangkan danau buatan adalah danau yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Seperti contohnya adalah waduk. Nah, dari gambar yang terlihat itu bisa terlihat kan yang mana bendungan dan waduk atau reservoir. Sekian dari materi saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.